Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-151 ini akan menjadi chapter yang semakin seru sob. Pasalnya di akhir chapter 150 kemarin, kita diperlihatkan pertarungan Bang melawan Garou Transform Monster. Pada saat bersamaan juga diperlihatkan kilas balik dari Bang yang dulunya ternyata memiliki kelakuan bangsat seperti Garou. Namun hal tersebut bisa dihentikan kakaknya yaitu Bom. Hal sama juga akan dilakukan oleh Bang terhadap Garou. Kemudian kita juga diperlihatkan siksaan dari Black Supreme kepada Genos dan Tatsumaki yang membuat keduanya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Namun hal tak terduga terjadi. Aura King Engine menggelora membuat Black Supreme terkejut dan menghentikan siksaan kepada Genos dan Tatsumaki. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Pada cover manga chapter 151 ini berjudul Rintangan Terbesar dan juga diiringi kalimat di tengah-tengah pertempuran iblis telah bangkit. Dari covernya aja sudah menarik. Oke, langsung saja. Di awal scene kita diperlihatkan pertarungan dahsyat dari para eksekutif asosiasi monster melawan pahlawan baik kelas A maupun kelas S. Pada panel ini kita diperlihatkan Iayan dan Spring Mustacho kewalahan menahan serangan dari Homeless Emperor yang terus-menerus dilancarkan kepada mereka. Meskipun Iayan dan Spring Mustacho berhasil menahan serangan dari Homeless, namun nampaknya serangan dari Homeless tersebut adalah serangan main-main saja. Terlihat dari wajah Homeless yang sangat slow sekali. Namun kali ini berbeda. Homeless mulai agak serius dengan mempersiapkan serangan seperti bola cahaya yang lebih besar sambil mengatakan, kalian tangguh juga. Mengendalikan temperatur api untuk membunuh dengan ritme yang nyaman itu sulit. Dan wush, serangan Homeless dilancarkan kembali ke arah Iayan dan Spring Mustacho. Mereka berdua nampak kesulitan menghadapi serangan dari Homeless. Namun mereka harus tetap melakukannya dikarenakan Atomic Samurai berusaha mencabut pedang legendaris bernama Pedang Matahari. Saat ingin mencabut pedang matahari, kita ditunjukkan kilas balik antara Atomic Samurai dengan Nichirin yang sebelumnya telah tewas saat melawan wajah bosok atau Führer Ugly. Nichirin menjelaskan kepada Atomic Samurai cara kerja pedang matahari dengan mengatakan, dia mengukur pemakainya untuk menentukan apakah dia akan meminjamkan kekuatannya. Jika kau tak diterima olehnya, maka mencabutnya saja tidak mungkin. Kemudian Atomic Samurai menanggapi, hahaha, pedang yang diwariskan dari masa legenda. Hanya mendengarnya saja sulit dipercaya. Kedengaran seperti cerita dari dongeng. Kemudian kembali ke masa sekarang. Atomic Samurai mulai paham apa yang dikatakan oleh Nichirin. Karena pedang legenda tersebut mencari dalam diri Atomic Samurai apakah layak atau tidak. Atomic Samurai mulai berkonsentrasi dengan tingkat tinggi hingga menciptakan kesunyian di tengah suara ledakan di dekatnya agar pedang matahari bisa digunakan. Dan benar saja, pedang matahari tersebut mulai diperlihatkan wujud aslinya. Di saat bersamaan Homeless juga melayangkan serangan yang mengerikan hingga membuat Iayan dan Spring Mustacho terlihat ketakutan. Namun dengan pedang matahari yang berhasil digunakan membuat serangan dari Homeless Emperor dapat diatasi dengan mudah oleh Atomic Samurai. Iayan, Spring Mustacho bahkan Homeless dibuat terkejut dengan Atomic Samurai yang berhasil memotong bola cahaya milik Homeless. Hingga akhirnya Atomic Samurai berada tepat di atas Homeless dan langsung melayangkan serangan susulan. Namun nasib baik masih menimpa Homeless. Dikala ia akan ditebas, muncul Golden Supreme yang menghalangi tebasan dari Atomic Samurai. Pada awalnya Golden Supreme mengira tebasan dari Atomic Samurai tidak berefek pada dirinya. Namun tak berselang lama tangan kanan dari Golden Supreme terpotong. Hal ini membuat Golden Supreme terkejut melihatnya. Di saat setelah tangan kiri Golden Supreme terpotong, pedang matahari kembali masuk lagi ke dalam sarungnya dan membuat Atomic Samurai kehabisan tenaga atau mencapai batasnya. Iayan nampak khawatir melihat gurunya yang kehabisan tenaga dan mencoba menghampirinya. Dalam hati Atomic Samurai lalu berkata, aku bergabung dengan pedang ini, dia mengambil alih jiwaku. Di saat Iayan mendekat,
Atomic Samurai menyuruhnya untuk membawa Spring Mustacho pergi menjauh dari musuh. Homeless menyadari kekuatan dari Atomic Samurai memiliki batasan dan ia akan mempersiapkan serangannya kembali. Golden Supreme pun juga demikian. Dia terlihat marah lantaran tangan berharganya telah dipotong. Golden Supreme mulai mendekati Atomic Samurai sambil berkata, "Harga yang harus kau bayar untuk saat ini sangat besar. Kondisimu saat ini menunjukkan kekuatanmu sudah habis. Bagi semua pahlawan yang masih hidup, tolong berbaris dan tunggu untuk giliran dibunuh. Akan kuladeni kalian satu persatu." Sebelum Homeless dan Golden Supreme membunuh Atomic Samurai, muncul dentuman yang membuat fokus dari eksekutif asosiasi monster itu teralihkan. Dentuman tersebut dikenal sebagai King Engine. Jika mendengar King Engine di pertarungan, maka pahlawan terkuat di bumi sudah datang untuk memberantas kejahatan di muka bumi. King menantang dan menatap tajam ke arah musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Aura King Engine semakin menggelora hingga membuat Genos memiliki secerah harapan. Miliaran Black Supreme pun terkejut melihat King berada di hadapan mereka sambil berkata, "Aku dengar dia menghancurkan muka Dechoro dengan satu serangan. Ini akan menyusahkan." Di sisi lain, kita diperlihatkan Metal Bat yang mengetahui King menantang eksekutif asosiasi monster seorang diri terlihat kaget dan akan membantu King. Namun niat membantunya diurungkan lantaran jika King yang menghadapinya tidak akan menjadi masalah. Dan Metal Bat fokus untuk menjaga Black Supreme agar tidak kabur. King menatap tajam ke arah musuh hingga membuat Black Supreme kesal dengan berkata, "Bah, dia membuatku kesal. Dia dari tadi memandang saja. Sini, ayo maju. Akan sangat memuaskan untuk bisa mengalahkan manusia terkuat di dunia." Namun di sini Black Supreme dicegah oleh Golden Supreme sambil mengatakan, "Tunggu sebentar. Kita tak boleh bertindak gegabah. Yang di depan kita itu adalah petarung terkuat di asosiasi pahlawan. Dia adalah King, rintangan terbesar. Kita harus lebih hati-hati daripada dengan Tatsumaki di kekuatan penuhnya. Ayo kita lakukan ini bersama." Nah, di sini King mulai menunduk sambil tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam hati King berkata, "Oh sial, 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 sial. Sedang apa aku ini? Bahkan, walau Genos dalam bahaya, aku tak mungkin bisa menyelamatkannya." Kemudian terdengar teriakan dari Black Supreme, "Oi, barusan dia menertawai kita. Hanya karena dia agak kuat, kau kira bisa meremehkan kita?" Mendengar ocehan dari Black Supreme, King pun meneruskan dalam hati, "Aku tidak meremehkanmu, bodoh. Aku harus apa agar kalian pergi? Serius ini, mereka ini penjahat asli. Tingkat kekuatan mereka sangat tinggi hingga tak akan terintimidasi hanya dengan nama saja. Tamat sudah aku. Kalau saja Saitama ada di sini." Setelah ku ingat lagi, di mana sebenarnya si budak itu? Kata King sambil membayangkan sosok Saitama. Kemudian terdengar suara yang muncul dari balik batu yang memanggilnya. King menoleh ke sumber suara itu dan mengucapkan kata Saitama. Namun ternyata itu bukan Saitama, melainkan pahlawan kelas S, Steel Emperor, dan Puri-Puri Prisoner. Pahlawan kelas S itu sangat senang melihat King di hadapannya, karena menganggap dengan kedatangan King pihak pahlawan bisa menang. Namun tidak dengan King, karena sosok yang memanggilnya bukan Saitama. King tidak memiliki keceriaan lagi dan mengatakan dalam hati, "Serius deh." Dan kedatangan King tersebut membuat scene chapter kali ini berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter berikutnya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan aksi dari Atomic Samurai yang berhasil menggunakan pedang matahari legendaris dan menebas tangan dari Golden Supreme yang cukup keras. Di sisi lain kita juga diperlihatkan kekuatan King yang bikin musuh berpikir dua kali untuk langsung menyerangnya. Lantaran musuh menganggap kekuatan penuh King jauh lebih berbahaya dari kekuatan penuh Tatsumaki. Padahal ya kenyataannya gak begitu. Oh ya sob, bagi sobat yang mengira chapter ini mengulang, ini tidak benar ya sob. Karena chapter ini baru rilis. Bila sobat pernah melihat cerita ini, mungkin sobat melihatnya itu yang versi One. Sedangkan yang Mimin bahas kali ini adalah versi Murata yang nantinya akan diadaptasi menjadi animenya. Paham kan? Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini.
Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.